epidemiologi mengenai analisis dan interpretasi studi kasus mengenai surveillance kecelakaan kerja. Nah, di sini saya akan memilih studi kasus yang nomor 3. Nah, di kesempatan ini juga saya memilih untuk menganalisis kecelakaan kerja karyawan outsourcing dari bulan Januari sampai dengan April 2013. Langsung aja untuk grafik yang pertama, saya mempunyai grafik kecelakaan kerja menurut shift kerja berdasarkan dengan kategori luka. Nah, sebelumnya saya menjelaskan bahwa kategori luka itu dibagi menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Sedangkan shift kerja dibagi juga menjadi 3, yaitu shift 1, shift 2, dan shift 3. Langsung aja kita mulai grafik yang pertama, yaitu grafik kecelakaan kerja menurut shift kerja berdasarkan dengan kategori luka. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu tentang kategori luka itu dibagi menjadi 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Sedangkan shift kerja itu dibagi menjadi 3 juga, yaitu shift 1, shift 2, dan shift 3. Nah, shift 1 itu jam kerjanya dimulai pada pukul 7 pagi sampai dengan jam 3 sore. Sedangkan shift 2 itu dimulai dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Sedangkan shift 3 itu dimulai dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Pada diagram di sini, kita bisa melihat bahwa kecelakaan kerja dengan kategori ringan itu terjadi paling banyak pada shift 1. Nah, shift 1 itu jam kerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Nah, dengan total kasus sebanyak 20 orang. Sedangkan pada shift 2 sama shift 3, dia mengalami penurunan kasus, mengalami penurunan grafik kecelakaan, di mana hanya terdapat 9 kasus kecelakaan aja. Sementara itu, kita beralih ke kecelakaan kerja kategori sedang. Dia terjadi paling banyak pada shift 1 juga, yaitu dengan total 8 kasus, dan mengalami penurunan kasus kecelakaan pada shift 2 dan shift 3. Nah, sekarang kita beralih ke selanjutnya, yaitu kategori tingkat berat, memiliki grafik yang paling berbeda dan paling kecil, yaitu hanya terjadi pada shift 1 dan shift 2, di mana pada shift 1 hanya ada 1 kasus, dan pada shift 2 hanya ada 2 kasus, sedangkan pada shift 3 dia tidak terjadi kecelakaan sama sekali. Nah, sekarang kita bisa menyimpulkan bahwa kecelakaan kerja di shift 1 dan shift 2 itu lebih sering terjadi daripada di shift 3, dan kecelakaan kategori berat pun itu juga jarang terjadi. Meskipun dia terjadi pun dia akan sedikit total kasusnya, tidak sebanyak kecelakaan dengan kategori ringan ataupun sedang. Oke, kita lanjut ke grafik yang kedua. Nah, di grafik yang kedua ini yaitu grafik kecelakaan kerja menurut shift kerja berdasarkan dengan kategori kecelakaan. Kategori kecelakaan itu apa sih? Jadi, kategori kecelakaan itu dibagi menjadi 2, yaitu industrial accident sama traffic accident. Nah, industrial accident sendiri adalah kecelakaan kerja yang terjadi di area lingkungan kerja, sedangkan traffic accident itu adalah kecelakaan kerja yang terjadi di lalu lintas. Nah, kita bisa melihat grafik di sebelah sini bahwa industrial accident itu lebih sering terjadi daripada traffic accident, baik itu pada shift 1, shift 2, maupun shift 3. Dan dapat disaksikan juga bahwa di shift 1 ini industrial accident itu dapat mencapai sebanyak 21 kasus, sedangkan traffic accident itu hanya 10 kasus. Nah, kita juga bisa beralih ke shift 2. Di shift 2 ini kedua accident tersebut sudah mulai menurun daripada shift sebelumnya. Dan bisa dilihat juga bahwa di shift 2 industrial accident-nya sudah menurun menjadi 12 kasus, dan traffic accident-nya juga udah menurun jadi 4 kasus. Nah, terus kita juga bisa beralih lagi ke shift 3. Di shift 3 ini sudah terjadi penurunan yang stabil, menjadi 9 kasus untuk industrial accident dan menjadi 2 kasus untuk traffic accident. Jadi pada intinya kedua kategori kecelakaan ini itu dia bisa menurun pada setiap shiftnya, dan dia turunnya juga lumayan stabil. Lanjut, ini yang terakhir
yaitu yang ketiga, grafik kecelakaan kerja industrial accident karyawan outsourcing berdasarkan dengan kategori luka periode Januari sampai April 2013. Nah, kalian bisa lihat foto di sini. Nah, di sini adalah grafik kecelakaan kerja industrial accident karyawan outsourcing berdasarkan kategori luka pada bulan Januari sampai dengan April. Diinterpretasikan bahwa bulan Januari itu paling banyak terjadi kecelakaan kerja kategori ringan dengan total 9 kasus. Nah, di mana kategori sedang itu hanya 2 kasus dan beratnya cuma 1 kasus. Nah, sementara itu di bulan Februari kecelakaan kerja dengan kategori ringannya itu menurun, tapi menurunnya cuma 3 kasus doang, jadi dia menjadi 6 kasus. Nah, tapi kategori sedang dan berat itu justru meningkat dari kategori sebelumnya. Nah, berapa meningkatnya? Nah, di sini bisa kita lihat bahwa dia meningkat menjadi 5 kasus dan menjadi 2 kasus, dan itu lumayan banyak juga dia meningkatnya dari bulan Januari, karena harusnya diperkirakan itu harusnya menurun tapi dia malah meningkat. Nah, sekarang kita lihat pada bulan Maret apa yang terjadi. Nah, di bulan Maret ini terjadi kecelakaan kerja dengan kategori ringan, dia berhasil menurun menjadi 5 kasus. Nah, tapi kategori sedang pun dia juga menjadi 3 kasus, dimana dia juga ikut menurun, dan kategori beratnya juga sama sekali tidak ada kecelakaan kerja kategori berat, jadi kategori beratnya 0. Nah, setelah kita lihat tadi dari bulan Februari sampai Maret itu terjadi penurunan angka kecelakaan, dimana kita berharap memang kalau misalnya suatu kecelakaan itu tiap bulannya harus menurun. Nah, tapi sayangnya pada bulan April kecelakaan kerja kategori ringan itu kembali naik sehingga menjadi 6 kasus. Dia naiknya cuman 1 kasus aja, jadi dia naik menjadi 6 kasus, dan kategori sedangnya masih dalam keadaan yang sama seperti bulan Maret. Nah, jadi kesimpulannya bahwa terjadi sedikit ketidakstabilan dari bulan Januari sampai bulan April di perusahaan tersebut dalam mengupayakan penurunan tingkat angka kecelakaan di industrial accident. Nah, tapi bisa juga disimpulkan bahwa pada bulan Januari sampai April ini bisa dikatakan dia mengalami penurunan tapi tidak stabil, dan dia mengalami penurunannya pun itu hanya dalam beberapa kategori aja, jadi nggak semuanya mengalami penurunan. Nah, itu dia video tentang interpretasi dan analisis kasus 3 dari Vieta Maharani. Nah, sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan, karena saya juga masih belajar. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.